Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihwati fillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai aktivitas kita dan aktivitas kita pagi hari ini menjadi amal soleh yang menjadi salah satu peringan kita nanti di yaumil hisab. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnahnya, melanjutkan perjuangannya. Mudah-mudahan kita bagian di dalamnya yang mendapat pertolongan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di halaman keempat, masih keempat ya, melanjutkan yang kemarin. Monggo silakan yang mau baca. Wakana, dari wakana. Enggak ada yang baca nih. Bu Amira mau baca, Bu? Di layar saya belum ada, Ustadz. Masih loading. Ini sinyalnya mungkin agak ini. Oh. Jadi belum keluar ininya, belum tulisannya, jadi belum bisa baca. Oke. Afwan. Iya, enggak apa, Bu. Kang Santri. Santri di santri ini. Pak Abdullah, Pak Abdullah. Dibaca aja. Karena ifa itu jami itu hari ya tapi Ian. Ini tadi apa bacanya? Guru kan? Guru aja. Huru. Oke, saya ikut antum ya. Huru. Terus? Kak. Huru K. Oh, harokati lah. Harokati. Harokati Oke. Ian. Terus? Ian. Liannaha lam takum ala fikroti hati Fikrotin apa fikroti? fikrotin dan fikrotin ya fikrotin wadahatin
Mm-mm. Mahdudatin. Mahdudatin. Nggak tahu kalau benar. Oke. Ikuti antum. Mahdudatin. Ikuti antum dulu. Terus. Salah itu kan? Dilanjutkan enggak apa? Malam taktif tori kotu mustamimatu tori kotu mustamika mus mustamikotun. Oke, menurut antum. Terus. Terus. Walam takum ma'ala Mm-mm. ashosi. Ashosi. Ashosi apa ashosin? Ashosin, Mbak. Terus. Ashosin. Wah, ini enggak. Terus. Wala ala totin hadir. Mm-mm. Oke. Barakallahu fiik. Ya, siapa yang mau mengoreksi? Silakan. Saya tat. Saya Ya, coba. ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Wa kana Mm-mm. faku Mm-mm. jami'i hadhil harakati Mm-mm. tabi'iyan li annaha lam takum ala fikratin sahihatin wadhihatin muhaddadatin walam ta'rif tariqatan mustaqimatan Mm-mm. lam takum ala ashkhasin wa'ina wala ala robitotin sahihatin. Nah, barakallahu fiik. Itu ya, apa namanya, bacanya seperti itu. Kita bahas ya. Wakana. Karena dia termasuk isim fi'il apa huruf dia? Fi'il Fi'il nakis. fi'il tam apa nakis? Nakis. Fi'il nakis. Lahu amal amla. Punya amal enggak dia? Punya tat. Amalnya apa? Terfaul isma tanpa khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Isimnya mana? Ifaku tat. Isimnya ikhfaku. Khabarnya Jami'an. jami'an. Mana khabarnya? Tabi'iyan. Tabi'iyan. Ini jami'i benar. Yang benar ini ya jami'i. Ini khabarnya. Berarti khabarnya ini mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Ghairu mufrad apa mufrad ini? Tabi'iyan. Mufrad tat. Mufrad. Kalau mufrad berarti mansub apa fi mahalin nasbi? Mansub tat. Mansub ya. Coba saya ini lagi refresh kembali ya kaitannya dengan khobar.
dalam kitabnya ada di halaman ke-10 ini. Bentar, ini saya hapus dulu ya. Jadi nanti khobar itu ada dua, ada mufrad atau ghairu mufrad. Ini berawal dari mubtada khobar ya. Jadi karena kan masuk ke mubtada khobar, konsepnya sama. Ketika di sini dia menggunakan tanda rafa biasa, berarti bisa di-i'rabi marfu'un ya. Karena bisa menggunakan tanda biasa. Dhamma, alif, wawu bisa. Berbeda dengan yang sini, yang ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu tidak bisa menggunakan tanda i'rab biasanya itu. Maka di sini fi mahalli raf'i. Fi mahalli raf'in. Ya. Nah, kita baru lanjut ke yang kemaskan kana. Kemudian kemaskan kana. Sama berarti. Kalau khabarnya mufrad berarti mansubun. Ya. Kalau ghairu mufrad berarti fi mahalli nasbi. Nah, kita kembali ke sini lagi. Tabi'iyan ini maksudnya mufrad apa ghairu mufrad? Mufrad Tat. Mufrad. Sehingga di sini masuknya ke khobar kana yang Mansub. mansub, bukan fi mahalin nasb. Nasb. Ya, ini kaitannya dengan i'rab zahiri, takdiri sama mahalli. Saya bukakan lagi sebagai apa namanya itu murojaah ya, murojaah. Jadi nanti peng'iraban itu ada zahir, ada takdir, ada mahal. Zahir dan takdir ini keduanya sama-sama mu'rab. Ya, artinya memiliki tanda i'rab. Bedanya apa? Kalau zahir itu dia tanda i'rabnya nampak kelihatan jelas gitu, sesuai aslinya gitu. Atau memungkinkan masuknya tanda i'rab yang zahir yang terlihat tampak. Contoh, Zaidun ini marfu'un, Zaidan mansubun, Zaidin majrurun. Berbeda dengan takdiri. Takdiri ini tanda i'rabnya tidak terlihat. Musa. Ini kalau peng'iraban bukan fi mahalli raf'i bukan, tapi marfu'un ya bidhammatin muqaddaratin itu ya. Yang ini Musa ya mansubun bi fathatin muqaddaratin. Ini Musa sama majrurun bi apa namanya itu bi kasratin muqaddaratin. Nah, kenapa dua-duanya zahir maupun takdir ini sama-sama mu'rab? Gitu, awalnya gitu. Sehingga ketika peng'iraban ya marfu, mansub, majrur. Berbeda dengan mahal. Mahal itu di mana saja? Di mabni, di jumlah, syibul jumlah, ya, atau masdar mu'awal. Intinya yang tidak memungkinkan dia memiliki tanda i'rab ini atau yang bukan mu'rab. Maka di sini fi mahal, ketika rafa ya fi mahalin raf'i, fi mahalin nasbi dan seterusnya. Nah, ketika kita lihat ke sini, maka syibul jumlah ini kan termasuk ke i'rab yang ini, yang mahali. Ya, sehingga peng'irabannya ini fi mahali apa? Kalau khabar kana berarti fi mahalin nasbi. Gitu ya. Oke, ikhfaku. Nah, ikhfaku ini sigatnya apa? Master ya Tat. Ya, dari kata Akhfaq. dari kata akhfaqa ya. Ini dari kata akhfaqa. Akhfaqa. Dari kata akhfaqa ya.
Jadi ini masdar yang masjid berapa ini? Kalau di sini masjid keberapa? 3 mungkin Tat. Masjid 3, masjid 1. Akhfaq. Dari wazan apa? Af'ala yuf'ilu if'alan. Akhfaqa yukhfiku Ikhfaqun. ikhfaqan. Lah di sini apa namanya? Dia ketambahan 1 huruf saja. Ya, masjid 1 berarti dia. Nah, ini ya ketambahan huruf alif ini. Lazimnya, umumnya ya wazan af'ala itu muta'addi. Lazimnya. Tapi pada lafaz ikhfaq atau akhfaq ini ya, ini kan dari kata akhfaq. Ini termasuk lazim dia. Ya, bukan muta'addi. Sehingga di sini bukan bermakna menggagalkan, bukan. Tapi gagal gitu saja atau kegagalan. Ya. Wa kana ikhfaqu jami'i jami'ah jami'i sebagai Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih sekaligus Mudhaf. apa nih? Sekaligus Mudhaf. mudhaf ya. Sehingga dia tidak ditanwin. Hadhihi Hadhil harokati. Mudhaf hadhi. I'rabnya apa ini? jar Tat. Fi mahali jarin. Na'am. Na'am fi mahalil jar. Al harakati Jar. Al harokati mudhaf ilaih. mudhaf ilaih atau badal. Badal. Badal Tat. Iya badal setelah hadihi badal. Nah, ya, jangan sampai lupa ini ya rumus ini. Jadi kalau ada isim ma'rifat jatuh setelah isim syarah maka dia menjadi badal seperti ini. Oke, kita lanjut. Tabi'iyan. Berarti kana terus ini isimnya kana berupa idofah ya. Idofahnya itu sampai sini. Sampai sini sebenarnya, sampai sini aja ya. Mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf lagi, mudhaf ilaih lagi. Ini badal, ini mubdal minhu. Ya. Terus li annaha, li termasuk apa ini? Isim fi'il apa huruf? Huruf Tat. Huruf apa? Huruf Huruf jar ya. Huruf jar masuk kemana ini? Masuknya kemana dia? Huruf jar itu ini rumusnya ya. Huruf jar itu dia hanya masuk di isim mu'rab, isim mabni atau masdar mu'awwal. Dia masuk kemana? Masdar muawal Tat. Nah, masuk ke masdar mu'awwal ini. Kan li anna, li ya toh? Terus Iya. anna. Berarti setelah ana ada isimnya ana, ada khobarnya ana. Ya. Nah, kita lihat ke sini. Isimnya mana, khobarnya mana? Isimnya ya Tat. Damir. Dhamir ha ini ya. Iya. Mansubun ini, lihat. Ini ya, ha ini. Maksudnya ke sini ya. Setelah ana. Khabarnya mana nih? Mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Ghairu mufrad berupa apa? Jumlah apa syibhul jumlah? Jumlah. Jumlah. Berarti Jumlah. fi mahal apa? Fi mahal apa ini? Fi mahali Li rafin. Nah, fi iya. mahalir raf'i ya. Rafin khobar inna. Ini
Ina jumlah ismiyah, khabarnya marfu. Kalau mufrad marfu, tapi kalau ghair mufrad fi mahali raf'i. Ya. Lah ini yang menjadi khabar itu bukan takumnya aja ya. Bukan takumnya aja, tapi ada fa'ilnya. Ya, ada fa'ilnya di sini. Fa'ilnya mana ini? Harokat Tat. Harokat apa dhamir mustatir? Domir mustatir. Tatir. Nah, dhamir mustatir baru kembali ke harokat. Ya. Jadi jangan mengatakan, loh itu kan jazm Ustaz. Nah, jazm itu fiilnya saja. Padahal yang di sini menjadi khobar ana itu fiil dan fa'il itu. Ya. Fiil dan fa'il bukan fiilnya saja, tapi fiil dan fa'il. Ya, sehingga ketika jumlah seperti itu, ketika dia memiliki kedudukan, maka penyebutannya fi mahal. Ya, i'rabnya i'rab mahal. Nah, kalau di sini berarti fi mahalir raf'i. Tapi kalau dari sisi fiilnya ini i'rabnya apa ini? Jazm Tat. Jazm. Jazm. Ini ada kata yang dihapus enggak? Takum. Ada kata yang dihapus enggak? Qoma yaqumu. Binanya bina ajwaf. Mana? Yang atas ajwaf. Sona yasunu. Coba perhatikan. Ketika kita membuat fi'il amr, itu kan berawal dari apa? Fi'il mudhari kan? Ya enggak? Ya. Nah, terus tinggal disukun. Ya, contoh ini, contoh. Kita ambil contoh ini. Nasara yang suruh. Ini kan tinggal disukun nih, ini disukun. Nah, maka menjadi unsur kan gini sukun nih. Kebetulan ini bukan fi'il apa namanya itu, fi'il amr ya, tapi fi'il mudhari, takum tetap fi'il mudhari ya. Aslinya ada wawunya ada ini. Ada. Kan kemasukkan lam nih. Lam sama dengan takum tadi ya. Ini ada dua sukun yang bertemu antara huruf ilat dan huruf sahih. Yaitu apa? Wawu dan nun. Kelihatan enggak? Kelihatan. Sharing ya. Antara wawu dan nun. Gini kan. Nah, ada dua sukun yang bertemu antara wawu dan nun. Wawu huruf ilat, nun huruf sahih. Ya, kalau orang apa namanya itu berkelahi orang sehat dengan orang sakit itu menang mana kira-kira? Orang sehat. Orang sehat kan. Nah, maka ini kalah nih si wawu. Jadinya lam yasun gitu. Nah, di sini berarti yang tadi lam takum. Lam takum. Gitu ya. Jadi ini hasilnya ada wawunya. Karena ada dua sukun yang bertemu, yang satu sehat, yang satu sakit, maka yang sakit kalah. Lam takum. Gitu. Ala fikrati apa fikratin ini? Fikratin. Ya, ini insya Allah gampang fikratin. Sahihatin apa sahihati? Sahihatin. Menjadi Naat. naat dari Fikroh. fikroh. Wadihah. Wadihatin. Jadi apa? Atin. Jadi apa nih? Matuf ke sahihatin. Ma'tuf apa naat? Oh, naat. Naat Naat gimana? Fikroh. Ke fikroh ya. Jadi kalau sifat itu ke sifat, ke bendanya ya, atau ke sesuatu yang disifati. Nah,
Karena sahihah ini sifat, maka tidak disifati. Wadihatin itu sifat dari fikrah. Ini tadi apa? Muhaddadatin apa muhaddidatin? Muhaddidatin. Muhaddidatin. Yang benar muhaddadatin ya. Muhaddadatin itu definitif ya atau terperinci ya atau terbatas. Maksudnya itu nanti kalau dalam ilmu, maksudnya ke ilmu apa ini ya? Ilmu antik kalau tidak salah ya. Ada had. Had itu definisi ya. Had itu artinya definisi. Ya lah, ini muhaddadatin itu terdefinisi dengan jelas gitu. Bukan yang masih umum, yang masih melebar kemana-mana, bukan. Ini muhaddadatin. Ini menjadi apa ini? Muhaddadah. Naat. Naat bagi Fikrotin. fikro. Kesini lagi ya. Walam Ta'rif. takrif ya. Insya Allah ini gampang. Fa'alnya mana ini? Mustatir. Takdirnya apa ini? Takdirnya iya. Iya kembali ke Harokat. harokat. Berarti ini menjadi apa nih? Khobar. Khobar. Khobar dari mana? Maf'ul. Maf'ul bidat. Maf'ul bi tariqatan mustaqimatan. Ya, ini menjadi ma'tuf, ini menjadi ke ma'tuf ini man'ud ini jadi naat. Ya, ini yang naat hakiki apa sababi? Hakiki. Hakiki ya. Kalau hakiki memenuhi 4 syarat. Pertama, dari sisi i'rab hakikat tariqatan mustaqimatan. Oke, cocok. Yang kedua, mufrad tasniah jamaknya. Ini mufrad, ini mufrad. Dari sisi mudzakkar muannasnya. Ini muannas, muannas. Yang keempat, dari sisi makrifat nakirah, sini nakirah, nakirah ya. Jadi kalau naat yang hakiki itu memenuhi 4 tadi. Tapi kalau sabawi memenuhi berapa? 2 ya. 2 ya. I'rab sama ma'rifat nakirahnya. Walam takum. Nah, ini sama dengan ini ya. Arabnya. Ini fa'ilnya mana? Mustatir. Mustatir takdirnya. Iya. Iya kembali ke Harokah. harokat. Ala askhosin. Askhosun. Sintat. Askhosin. Wa'ina. Wa'inin. Wa'ina. Wa'ina ya. Ini apa ini? Apa namanya bentuknya? Bentuknya. Sifatnya ini apa ini? Jamak muzakkar salim ini. Ya, sifat dari apa? Ashkhas. Ya. Ashkhas ini jamak taksir tapi berakal. Ya, seperti rijalun. Nah, maka dia layak disifati dengan jamak muzakkar salim. Kalau di sini, misalkan di sini jamak taksir yang ghairu akil, tidak berakal, itu boleh enggak disifati jamak mudzakkar salim? Tidak. Tidak boleh, ya. Yang boleh apa? Yang boleh mufrad muannas atau jamak muannas salim. Kalau di sini jamak taksir yang ghairu akil itu. Oke lah. Lah di sini apa ini? La nafiyatan.
Lanafi. La nafi apa la ataf dia? Ataf tat. Ya, dia ataf ya. La ataf. Atafnya kemana ini? Takum Mana takum. Takum yang mana? yang atas tat liannaha lam takum ala fikratin itu. Hmm? Apa yang ini? Lam takum ala askhosin wa'ina wala yang mana nih? Yang atas apa yang bawah? Lam takum kan ada dua ini. Malam takum. Yang Yang kalau yang atas, ini misalnya yang atas ini. Nah, ini perlu enggak kata ini lam takum di sini? tidak. Apa tidak cukup gini aja? Wala ala askhasin wa'ina wala ala rabitatin sahihatin. Kenapa di sini tulis lagi lam takum? Berarti ini diatafkan ke mana nih? Malam takum harus bawah. Ke bawah ya, ini diatafnya ke bawah. Rabitatin sahihatin. Insyaallah ini tidak begitu susah yang ini. Rabitatin sahihatin. Ini ya cara baca kitab itu, cari huruf jar dulu yang paling gampang. Ya. Cari huruf jar. Kan banyak itu huruf jar. Ya. Satu paragraf ini cari huruf jarnya mana. Oh, ini ada ala. Berarti ini fikratin. Udah pasti kan gitu. Ini dapat ala lagi. Oh, ini berarti as khosin. Ala rabitatin. Oh, ini udah dapat berapa ini? 1, 2, 3. Dapat 3. Ini li masuk ke mana? Makanya ini harus dikuasai dulu ini. Mana? Ini huruf jar yang ini. Ya, masuk ke mana aja. Itu cara yang pertama. Langkah pertama. Langkah kedua, cari mudhaf ilaih. Ya. Cari mudhaf ilaih. Ini yang gampang-gampang dulu. Kan ikhfaq ini tanpa al, tanpa tanwin. Ini juga isim dua-duanya. Oh, berarti ini mudhaf ilaih. Kalau udah ketemu ke sini, berani sampai sini. Kenapa jami' juga tanpa al, tanpa tanwin. Sini. Ya. Nah, mana lagi? Udah habis. Apa namanya? Idhofahnya. Setelah itu kalau ada yang disifati dari jar tadi. Ya, langkah ketiga berarti mana yang menjadi sifat dari jar tadi. Nah, ini kan tadi disifat. Ini kan menjadi sifatnya ini kan udah ketemu nih tadi. Ya. Nah, itu digaris-garisi aja. Nanti kan kita dapat buahnya kan. Misalkan tadi udah digaris ini. Ya, udah ketemu. Ini jadi sifat semua, udah ketemu. Ini udah ketemu, nah ini disifati, ketemu lagi. Ini juga sama. Nah, kan tinggal sedikit saja ini. Karena ini sudah familiar ya, karena baca ilmu mati. Ini ada harakatnya, udah gampang. Ya, udah ketemu. Ya. Nah, sekarang kan tinggal ini 1. Ya toh. 2 ini. 3 ini. Ya. Ini gampang lagi, ada lamnya. Oh, berarti ini lam takum. Udah ketemu. Ini berarti juga sama lam takum. Nah, tinggal ini aja. Ini lam ta'rif. Lam ta'rif ini ada lamnya, ketemu. Nah, tinggal ini tariqatan apa tariqatan mustaqimatan apa tariqatun mustaqimatun. Ini kira-kira jadi fa'il apa jadi maf'ul bih. Nah, dilihat fi'ilnya. Oh, fi'ilnya mu'anas. Maka jika mu'anas di sini
memungkinkan dia menjadi fa'il, memungkinkan menjadi maf'ul. Kalau di sini sama-sama mu'anas, ini dan ini sama-sama mu'anas. Terus bagaimana caranya? Nah, kita lihat dari siyak kalamnya, ya konten pembicaraannya seperti apa. Maka dilihat dari fi'il-fi'il sebelumnya. Oh, ini lam takum, ini mana nih fa'ilnya? Tidak ada. Oh, berarti ini mustatir. Kembali ke harokat. Ini juga sama. Oh, ini kan diatofkan, ya berarti ini kembalinya juga ke sini. Selesai dapat satu paragraf. Paragraf berikutnya, ya nanti juga kayak gitu langkahnya, ya langkahnya juga sama. Kita cari huruf jarnya dulu, ya. Jadi satu ini dulu, satu paragraf langsung, ya. Ya kita cari huruf jar mana? Ini fi, berarti ini khata'i. Alaiha, udah ketemu. Ala fardi, mana lagi laha. Ala harokati, ya, ini ketemu. Ilal islami, dan seterusnya. Setelah itu cari mau apa namanya idhofah mudhaf ilaihnya. Nah, ini ada isim, ma mudhaf ilaih jar. Ya, ini mudhaf ilaih jar. Ya. Nah, terus ini mudhaf ilaih juga. Ya. Ini mudhaf ilaih. Mana lagi? Udah habis ya mudhaf ilaihnya sampai ini. Terus setelah itu kita cari dari yang jar tadi sifatnya. Nah, ya. Mana yang ada ini, nah, misalkan ini harokati. Nah, ini disifati enggak? Oh, disifati. Ini udah langsung dapat. Ya. Setelah sifat, ya udah habis nih sifatnya. Kita cari yang belum digaris-garis tadi. Mau untuk ini misalkan ini jadi apa? Oh, ini ada isim di depan. Maka kalau ada isim di depan kemungkinan besar mubtada. Ya. Atau kita bisa cari huruf kata-kata yang mabni. Ini fahuwa, ini hadihi, ya. Ini hadihi. Mana lagi yang mabni? Ini bacanya ila, ya. Jadi ini cara membaca ya, apa namanya tanpa menerjemahkan. Kita dari sisi lihat kalimahnya dulu, kata-katanya saja kita sudah bisa gitu. Ya. Meskipun belum menerjemahkan. Nah, nanti sebenarnya terkait dengan apa namanya? Fi'il, fa'il, mubtada, khobar itu baru ke arah penerjemahan, ya. Yang lain-lain itu nampak langsung kelihatan. Artinya belum tahu apa namanya itu, artinya kita sudah bisa menebak, oh ini bacanya gini, ini bacanya gini. Ya. Itu cara baca kitab. Langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Ya, siapa yang mau menerjemahkan? Silakan. 3 baris ini. Silakan yang mau menerjemahkan. Tidak ada ini. Suara saya masih masuk? Iya. Ayo siapa yang mau menerjemahkan? Ustadz Rijal Firdaus mau menerjemahkan, Ustadz? Ya, belum tahu Ustadz. Maaf Ustadz, baru mulai. Ini kitab apa ya? Ini kitab Takatul namanya. Oh, saya baru ikutan sekarang, maaf Ustadz. Oh gitu, ya, enggak apa.
Nah, silakan gabung. Ustadz Abu Rais. Silakan Ustadz. Coba dulu apa. Atau mana? Bu 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 Dimi, silakan Bu, diterjemahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kegagalan seluruh gerakan-gerakan ini apa ya? Wajar. Karena gerakan-gerakan ini tidak berdiri atas pemikiran yang benar, yang jelas, dan yang terbatas. Dan tidak mengetahui jalan yang lurus, metode yang lurus. Dan tidak berdiri pada orang-orang yang punya kesadaran dan tidak atas apa itu ikatan yang benar. Nah, barakallahu fiik ya. Kurang lebih penerjemahnya kayak gitu ya. Cuman di sini tadi misalkan ini tadi kan gini ya. Lam takum ala fikratin itu partai-partai tersebut atau gerakan-gerakan ini tidak berdiri di atas, tambah di juga tidak masalah ya. Wa kana ikhfaku jami' hadhil harakati ya, kananya tidak usah diartikan ya. Jadi seringkali kita kebingungan menerjemahkan kana itu apa gitu. Karena dia bukan aktivitas, tidak perlu diartikan. Dia hanya menunjukkan waktu saja. Dan dalam bahasa Indonesia biasanya tidak dikasih. Kecuali dalam bahasa Jawa itu dikasih waktunya. Ya, bien ono gitu ya kalau dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia tidak perlu. Kegagalan seluruh ya jami ini bermana seluruh ya. Partai-partai ini atau gerakan-gerakan ini, kegagalan gerakan-gerakan ini itu kasih itu juga boleh. Karena ini khobar kan, khobar itu menjelaskan mubtada. Itu kalau ada mubtadanya. Kebetulan ini isim kana, maka ya menjelaskan isim kananya. Itu sifatnya alami. Ya, atau wajar boleh. Kenapa? Ini kan pernyataan. Ya, pernyataan itu harus ada alasannya apa? Kenapa kok bisa alami kegagalan itu atau sangat wajar gitu? Li'annaha, karena partai-partai ini atau gerakan-gerakan ini ya lam takum, tidak berdiri ala fikratin sahihatin, di atas pemikiran yang sahih, yang benar, wadihatin, yang jelas, muhaddadatin, yang definitif. Ya, definitif itu semuanya bisa kita pahami, bisa didefinisikan ya. Bukan sesuatu yang masih umum, masih gramiang, masih belum definitif ya, belum bisa dipahami satu persatu, enggak, bukan seperti itu. Terus yang kedua, walam ta'rif, dia tidak mengetahui ya tariqatan mustaqiman, ya metode yang lurus. Walam takum, dan tidak berdiri ala askhasin wa'ina, di atas atau atas individu-individu yang sadar, yang ya karena ini sifat, atau yang memiliki kesadaran juga boleh ya. Wala ala rabitatin sahihatin, tidak pula berdiri di atas ikatan yang benar. Ada yang mau ditanyakan dari sisi nahwu sorofnya, silakan. Kalau ada. Kalau tidak ada ditambah ini ya. Masih ada waktu 23 menit.
Silakan yang mau baca, latihan baca. Nggak usah takut salah. Ya, 3 baris ini. Sudah saya kasih tahu caranya tadi. Ya, silakan. Bu Nisa Singosari. Aktif, Bu. Iya, aktivitas saat. Coba dicoba, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma maudu'ul fitrati wa tariqati fahuwa zahirun fi 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 khata'il falsafati allati kanat taqumu 'alaiha hadhil harokati ala fardin wujudin falsafatin laha. Sampai mana? Sampai ini yang warna biru habis. Wahadhil harokati. Haroka, Harokati. harokatu. Harokatu. Wahadhil harokatu kanat harokatan islamiyata. Terus? Waharokatu qaumiyatan. Baik. Ada yang mau mengoreksi, silakan. Tadi sebagian sudah benar, sebagian masih ada salahnya. Bu Asifah mungkin mau mengoreksi, Bu. Silakan. Siapa yang mau mengoreksi sebelum saya koreksi? Oke, enggak ada. Oke. Ustaz. Ya, silakan. Amma maudu'ul fikrati wa tariqati fahuwa zahirun fi khotoil falsafati kanat taqumu alaiha hadhil harokatu ala fardi wujudi falsafatin laha. Terus? Wahadhil harokatu kanat harokatin islamiyatan wahabatin qaumiyatan. Barakallahu fiik. Insyaallah sudah benar ya bacanya. Nah, orang seringkali salah di sini, harokatin islamiyatin. Ingat, ini itu jamak muannas salim. Ya, kita cek jamak muannas salim. Jamak muannas salim dia dinasabkan dengan apa? Dinasabkan dengan kasroh. Ya. Lah, namanya sifat itu harus mengikuti dari sisi i'rabnya, kan gitu. Nah, kita kembali ke sini. Islamiyatan ini dia mufrad, ya. Ini mufrad. Kalau mufrad ya berarti nasabnya apa? Kan harus sama itu i'rabnya. Nah, ini mufrad ini. Isim mufrad. Dia berarti menggunakan fathah. Sehingga bacanya harokatin islamiyatan. Gitu ya. Oke.
Terus ini yang saya beri catatan di sini. Ini falsafah. Bagaimana sih cara membedakan antara idhofah dengan sifat? Ya. Jadi kalau di sini itu bukan sifat. Ini bukan sifat nih. Ini bukan sifat. Ya, ini bukan sifat. Maka ini menjadi mudhaf semua ke sini. Ya. Kenapa? Karena falsafah ini bukan sifat. Berarti ini susunannya idhofah. Itu ya. Nah, kalau ini sifat. Maka di sini harokatin, bukan harokat islamiyatin, tapi harokatin islamiyatan. Ini juga sama, harokatin qaumiyatan. Kenapa? Islamiyah itu sifat, qaumiyah itu sifat. Ya. Kalau Islam itu bukan sifat, tapi kalau sudah tambahan ya nisbah seperti ini, dia menjadi sifat. Insan, al-insan itu bukan sifat, tapi kalau kemasukan ya nisbah menjadi sifat. Al-insaniyu. Nah, kenapa ditambah tak di sini ya? Ini ngikutin karena ini muannas maka dia tambah muannas. Ini muannas. Loh, ini kan jamak. Kenapa ini apa namanya itu? Enggak jamak gitu kok. Ini sini mufrad, padahal ini i'rabnya sifat yang hakiki gitu. Naat yang hakiki gitu. Kenapa? Karena ini man'utnya ini jamak berakal apa tidak berakal? Tidak berakal. Tidak berakal. Ya, kalau tidak berakal bisa dua ya, mufrad muannas atau jamak muannas. Gitu. Ya. Amma maudu'ul fikrat. Ini. Ini jadi apa ini maudhu? Mubtada ya. Terus ini fikrati jadi mudhaf Ilaih. ilaih, tariqati Atau maktuf ma'tuf ke fikrot. fikrati. Oke. Khabarnya mana? Kan maudhu itu mubtada, khabarnya mana? Fahuwa itu tat. Fahuwa dhahirun. Nah, fahuwa dhahirun ya, jangan fahuwa saja, tapi fahuwa dhahirun. Nggih. Karena ini khabarnya berubah jumlah. Jumlah. Ya, jumlah fi'liyah. Terus ingat kalau ada amma, dimanapun ada amma pasti ada fa-nya. Pasti. Di mana ada amma pasti ada fa-nya. Ya. Amma maudhu'ul fikrati wa tariqati fahuwa. Gitu. Berarti ama itu syarat ya tat. Iya, syarat. Ya. Dimanapun ada amma pasti ada fa-nya. Nah, ini ada huruf jar gampang. Berarti setelahnya khotai al-falsafati. Al-falsafati kenapa ini tidak dijadikan sifat? Ya karena dia memang aslinya dia bukan sifat kan, falsafah bukan sifat. Dan di sini khata ini kan sudah tahu isim nih. Nah, ini salah satu cara mengetahui apa namanya? Idhofah itu kan ini udah tahu isim. Nggak ada al, nggak ada tanwin. Di sini kok ada alnya, maka kemungkinan besar ini menjadi mudhaf ilaih. Ya, caranya gitu. Kalau yang seperti ini memang masih agak pusing. Kenapa? Meskipun di sini jar. Kenapa coba? Karena setelahnya ini tidak ada alif lamnya, kan gitu. Ya enggak, ini tidak ada alif lamnya.
Cuman kita teliti kalau sudah sampai sini, maka kita teliti ini sifat atau bukan. Ya kalau bukan sifat berarti sunahnya idhofah. Tapi kalau sifat ya berarti bukan idhofah. Ya. Oke. Alladzi kana taqumu. Ah, taqumu ini. Taqumu. Ini kira-kira jadi apa ini? Khobar ya, Tat. Khobar dari Kana. karena sini ya. Nah, ini kan fi'il berupa fi'il. Fi'il harus ada apa? Fa'ilnya mana? Fikro. Mustatir. Mustatir apa hadhihi? Oh iya, hadil harokah belakang, Tat. Nah. Ya dia ini sebagai fa'il dari takum. Ya harokatu jadi apa? Badal Badal dari hadi. Itu ya. Ha kembali kemana ini ha? Alaiha. Fikroh, Tat. Atau Fikrah apa falsafah? ama model fikri. Bagian dari model falsafat latihan. Mana? Kemana? Ke Susah. falsafah. Ya. Kan kesalahan falsafah. Ya. Tidak. Ala fardi wujudi falsafatin laha. Insyaallah enggak begitu usah ini. Wa hadhil harakatu. Ini jadi apa ini hadhihi? Mubtada. Mubtada, khabarnya mana? Kanat. Mufrad apa ghairu mufrad? Baru Ghairu mufrad ya. Berupa apa? Filia. Jumlah fi'liyah, kanat, dan isim dan khobarnya ya. Berarti fi mahal apa nih? Fi mahali rafi. Ya. Fi mahali rafi. Tapi satu gabungan ya, bukan kanatnya aja, harokatnya aja bukan, tapi gabungan. Oke, saya kira cukup ini pembahasan bahasanya. Silakan yang mau menerjemahkan. Ya, silakan yang mau menerjemahkan. Tafadhal. Dipersilakan. Umudijah, monggo. Gimana, Tat? Diterjemahkan ini. 3 baris ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mengenai aspek fikroh dan torikoh yang menjadi sebab kegagalan gerakan-gerakan tersebut, hal ini tampak jelas pada kekeliruan falsafah atau ide dasar itu sendiri. Terus gimana, Tat? Yang ini kan yang. Iya. Terus ke failnya dulu atau ke isimnya. Yang harokat ini atau harokat ini berdiri ke sini fiil di atas falsafah yang salah ini. Oh iya. Itu ya. Yang harokat ini
berdiri di atas falsafah yang salah tadi. Oh iya. Terus Ala fardi wujudi falsafatin laha. Yang apa itu? Menjadi kewajiban adanya falsafah tersebut. Terus Wahadil harokatu dan harokah-harokah ini adalah berupa gerakan-gerakan Islamiyah dan gerakan-gerakan nasionalisme atau kaumiyah. Gitu ya, Tat? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Maudhu itu kan sifatnya apa ini maudhu? Maf'ul ya, Tat? Ya, wado'a yado'u wad'an fahuwa wadi'un wadaka maudhu'un. Isim fa'il, Tat. Da la tada. Ada kemudian maf'ul. Ya, isim maf'ul. Maudhu berarti kan yang diletakkan kan secara bahasa kayak gitu. Cuma di sini bisa diartikan tema pembahasan gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan bisa dilihat dari siyak kalam ya. Konteks pembicaraannya seperti apa. Ya. Adapun ya tema atau topik pembicaraan mengenai ya fikrah dan thariqah. Fikrah itu pemikiran, thariqah itu metode untuk menerapkan fikrah. Fahuwa maka ya zahirun ini sangat jelas. Ya, dalam hal apa? Fi khata'il falsafah. Dalam kesalahan falsafahnya. Alladzi kana taqumu alaihi hadhil harakatu. Cara penerjemahnya dari sini dulu ya. Yang harokat-harokat ini atau gerakan-gerakan ini berdiri ya di atas falsafah yang salah tadi. Ala fardi ya. Nah, kalau seperti ini ala itu biasanya dipakai untuk alasan biasanya. Ya. Ala fardi atas dasar gitu. Ya. Wajib adanya, fardi kan wajib, wujud adanya. Wajib adanya falsafatin laha, falsafah bagi harokat yang tadi yang gagal-gagal tadi, harokat ini tadi. Ya. Karena memang namanya harokah itu harus ada falsafahnya kan gitu. Harus punya itu semacam motonya atau apa gitu ya. Namanya gerakan itu kan pasti ada tujuannya apa. Nah, falsafahnya itu harus ada gitu. Cuman ini salah falsafahnya. Ya, terus siapakah harokah-harokah itu? Wahadil harokatu ya. Harokat-harokat ini atau gerakan-gerakan ini ya mereka itu gitu ini mereka itu adalah harokatin islamiyatan gerakan-gerakan Islam waharokatin dan mereka itu gerakan-gerakan kaumiyatan yang sifatnya kaumiyah atau nasionalisme. Itu ya cara penerjemahannya. Nah, gimana? Gampang kan menerjemahkan? Insya Allah. Sulit, Tat. Tinggal diasah terus. Jadi ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Ada waktu 3 menit. Kalau enggak ada saya tutup. Baik, saya tutup ya kalau enggak ada. Ustaz tanya, Tat, sebentar, Tat. Ya, silakan. Ini mungkin yang lain boleh, Tat. Silakan, tafadhol. Itu saya itu di kitab Daulah Islam itu kok saya menemui kadang-kadang itu kata Daulah Islam itu kok bentuknya mudhof ilaih. Kemudian di lain lagi itu kok bentuknya naat man'ut itu boleh ya, Tat?
Kalau daulah Islam dia itu idofah Bu, enggak boleh mudhaf ilaih. Yang ada itu ad-daulah al-islamiyah itu boleh. Perbedaannya gimana, Totot? Gini, jadi kalau daulatul islami gitu. Kenapa? Ini saya tulis. Karena Islam itu dia bukan sifat. Kalau daulah gini, ya daulah. Ya ini daulah Islam, daulatul islami. Bagaimana menjadikan kata yang bukan sifat itu menjadi sifat ditambah ya nisbah tadi. Kayak ini. Islamiyah itu Tat. Ya nisbah dulu. Nah, kita lihat yang mau disifati itu mudzakkar apa muannas. Kalau mudzakkar cukup, tidak perlu ada taknya. Tapi kalau muannas maka di sini ada taknya. Ad-daulatu al-islamiyatu. Setahu saya seperti itu. Tidak boleh daulatu islamu tidak boleh. Daulatun islamun tidak boleh. Kalau Mesti ada ya. daulat Islamiyatin Tat gimana? Apa? Ala daulatin Islamiyatin gitu nggak apa-apa. Ya itu kan sifat, tidak apa-apa. Itu. Kayak nizam itu mesti nizamul islami. Ya. Tapi beda ketika iktisad. An-nizamu al-iktisadiyu. An-nizamu al-ijtimaiyu. Itu. Kenapa tidak nizamul iktisadi? Nizamul istimai. Ya karena itu sifat itu bentuknya itu sifat mausuf atau naat man'ut. Ya nanti dicek coba. Kalau nizam mesti nizamul islami, tidak ada an-nizamu al-islamiyu. Tapi kalau nizam iktisadi an-nizamu al-iktisadiyu. Coba nanti dicek lagi Bu Dimi ya. Ustadz itu berarti nganu Tat, tetap maksud saya itu mudhof ilah itu pun juga sebenarnya bisa juga dinaat man'utkan gitu ya Tat. Bisa dengan cara tadi mudhof ilaihnya dipasang ya nisbah. Itu. Maksudnya itu tidak tapi tetap anu ya, artinya berbeda ya Tat. Iya. Jadi gini, kalau apa namanya idofah itu kan semisal gini, Rasulullah berarti kan satu Rasulullah gitu kan. Lah Allahnya ini tetap harus diikutkan, itu. Artinya begini, apa namanya ini satu kata kayak rumah sakit gitu. Tapi kalau sifat dan mausuf itu seandainya sifatnya dihapus itu masih bisa difahami. Misal Zaidun, Zaid. Tanpa sifat bisa enggak? Kan bisa. Tapi kalau misalkan kita mengatakan ini kitabnya Zaid. Ini kitabnya Zaid gitu. Kitabnya Zaid. Cukup enggak kita mengatakan ini kitab gitu? Kan enggak bisa. Harus ada apa namanya? Kata Zaid. Kata Zaidnya. Atau yang bersifat Zaid. Nah, kalau kita ingin mengatakan yang bersifat Zaid, nah yang bersifat Zaid ya bisa. Jadi memang kitab ini membahas seputar Zaid berarti mungkin kayak gitu ya pembahasannya. Bedanya di situ ya. Jadi kalau idofah itu memang harus digabungkan, tapi kalau sifat ini bisa dilepas. Gitu Bu Dimi ya. Ada fungsinya sih kalau idofah itu fungsinya untuk apa namanya itu, kalau lupa saya itu ada at-takhsis sama at-ta'rif ya. Nanti coba saya carikan lagi ya. Kemarin saya baca-baca itu nanti perbedaan antara sifat dengan idofah di bab ini. Sebentar saya carikan coba.
Kemarin saya baca. Cuman sering lupa. Memang harus dibuka-buka terus. Mana ya? Bentar. Di kitab itu, cuman di halaman berapanya coba ya, tak carikan kitab fisiknya. Halaman ke-99. Mana ada muncul? 99. Nah, ini idhofah ketemu nih. Ini Bu, Mas, suara saya masih ya? Masih, Tat. Oh iya, tak kira kalau udah ada. Oh, sebentar. Oh, belum saya share screen. Masya Allah. Nah, ini. Wal idhofatu, idhofah tufidul mudhaf, menjadikan mudhaf ini bermakna apa? At-ta'rifu, ma'rifat. Jadi menjadikan si mudhaf ini ma'rifat. Misalkan ada kitabun. Kan ini ada kitabun. Ini ma'rifat apa nakirah ini? Nakiroh, Tat. Ya, ini kan nakirah. Nah, ketika di sini kita tambah zaid, ya. Tambah zaid, maka di sini apa namanya? Si mudhaf ini ya, si mudhaf ini menjadi ma'rifat apa nakirah ini? Ma'rifat, Tat. Kitabu Zaidin. Zaidin. Al-idhofah tufidul mudhaf. Tufidul mudhaf berfaedah mudhaf ya. At-ta'rif ya, menjadi apa namanya itu ma'rifat idza kana al-mudhaf ilaih ma'rifat. Jika mudhaf ilaihnya ini ma'rifat. Ada faedahnya gitu ya. Bagaimana misalkan kita burajulin. Nah, ini kan sama-sama ma'rifat ini. Sama-sama nakirah ini. Dari kitabun tambah rajulin sama-sama ma'rifat. Wa tufidu takhsis bermakna takhsis idza kana al-mudhafu ilaihi, jika mudhaf ilaih nakiratan. Ya, dia itu isim nakirah. Jadi berfaedah mengkhususkan. Ya, kalau apa namanya rajulin ini berarti berfaedah mengkhususkan. Nah, kalau sifat itu apa? Begini sifat. Sifat itu ada beberapa hal yang ingin menjadi pembicaraan kita. Ya, misalkan nih, kita sedang membahas nizam. Kalau nizamul Islam kan udah satu kan, dia satu nih nizamul Islam, udah ada bandingannya. Tapi di antara nizam Islam itu kan ada nizam banyak itu. Nah, bagaimana untuk membedakan ini? Makanya di sini ada sifat ya, an-nizamu al-iqtisadiyyu itu. Jadi kenapa al-iqtisadi? Ini untuk membedakan nizam-nizam yang lain yang banyak. Fungsinya itu. Nah, konteks pembicaraan tadi daulah dengan ad-daulah atau al-islamiyah itu ya, berarti kalau daulah Islam, ini pembicaraan cuma satu nih. Ya.
Ini pembicaraan cuma satu. Tapi kalau ingin membedakan dengan daulah-daulah yang lain, maka di sini oh ini ad-daulah yang Islam kan gitu. Al-Islamiyah tuh. Ya, Islamiyah tuh. Jadi di sini konteks pembicaraan itu ada daulah-daulah yang lain. Loh, yang mana? Nah, maka didatangkanlah sifat ini. Ya. Makanya di kitab Nizamul Islam itu ya pakainya ini, yang idhofah. Kenapa? Karena di situ memang tidak ada yang lain pembicaraannya. Itu. Ya. Itu dari sisi makna kurang lebih seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke nidom-nidom yang lain, nidom iktisad, ibarat itu gini ya, dia itu nidamul Islam itu ini iktisad, istima, terus apa lagi, hukmi, terus apa lagi. Nah, di sini kan ada nidom-nidom banyak nih. Nah, untuk membedakan ini bagaimana? Ini disifati, ini disifati, ini disifati, ini disifati. Nah, pembicaraan daulah itu ini, daulah Islam ini. Berarti ini yang dibicarakan satu. Tapi kalau kita bicara daulah saja gini. Maka di sini ada apa? Sosialis. Ada apa lagi? Nah, di sini ada Islam. Maka didatangkan Islam ini untuk mensifati biar tidak sama dengan daulah-daulah yang sebelah sini. Ini juga sama disifati biar tidak sama dengan ini. Ya, biar beda. Ya, ibarat orang itu gini, misalkan si Khalid datang. Khalid datang cukup. Itu berarti ya Khalidnya karena ada satu, tidak perlu disifati. Ya. Dan ternyata di sini ada Khalid 5 misalkan. Apakah kita cukup mengatakan Khalid gitu, Khalid datang, orang kan bingung. Nah, maka Khalid yang badannya tinggi ya, atau Khalid yang orang Semarang. Nah, itu didatangkan. Dari sisi pemanaan kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, semoga bisa difahami. Jazakumullah, Tad. Waalaikumsalam. Baik itu ya. Ada lagi? Oh ini udah waktunya udah lewat 10 menit Afan. Ya kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.